Yang ini apa ini Om? Wah, mantap nah ini. Itu kemarin ruwet deh Om. Ini. Iya itu kayaknya Mantap ini Om. terakhir itu kayaknya ada darahnya BB ketemu YS. Kandangnya jelek. Lihat-lihat ya Om. Monggo monggo. Wah ini tempat ternaknya Om Simon. Sama habis itu saya punya lagi Ontoseno. Oh. Itu sempet dulu 2000 berapa ya itu Piala Raja juara 1 2 kali itu Om. Ini Om pialanya Om. Pialanya Wah itu. ini dapat Piala Raja teman-teman. Halo teman-teman mania, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah untuk konten kali ini aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu peternak kenari lawas di daerah Klaten teman-teman. Dan beliau ini juga salah satu pemain kenari lawas di daerah Klaten. Tapi sebelum kita lanjut videonya seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe dibantu subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Nah yuk langsung kita gas ke rumah beliau ya. Om Simon, Ya, nah, pripun iki kabare? Alhamdulillah baik. Ini baru libur ini Om jenengan Om. Libur. Nah ini teman-teman, Om Simon ini menjadi perangkat desa ya Om. Iya. Jadi lurah di sini, wah. Etok. Gini Om, ini aku main ke sini pengen lihat koleksi-koleksi ini jenengan Om. Ya. Kalau jenengan itu suka burung kenari itu dari tahun berapa Om? Nah jenengan itu? 2008 Mas. 2008. 2008. Dulu ceritanya seperti apa Om dulu Om? Awal mulanya? Awal mula itu dulu pertama itu kan main ke tempat temen, temen sekolah ternyata di sana ternak. Nah, saya pengen, akhirnya kan kok lihat asiknya itu bisa ngawinin terus netas sampai jadi anakan. Asiknya kan prosesnya di situ. Akhirnya saya ambil betina dari teman saya. Indukan 1 bawa anak 3. Dulu mahal Om, 2 jutaan. Dulu mahal ya? 2 jutaan. Terus saya ambil jantannya itu dari Jogja. Nggak salah dari Bimo Matangi atau mana ya dulu. Itu 1.400.000. Yang waktu dulu ya sempat viral juga burungnya. Atas nama siapa Om burungnya? Dulu kuda hitam. Kuda hitam. Itu sempat viral terus saya ternak juga lomba ternyata juara. Ya burung itu yang istilahnya yang sampai saya dikenal sama cikal bakalnya jenengan ya? Bakale itu burung hijau itu Om. Burung hijau? Burung hijau red brown. Red brown burungnya size-nya F1 tapi dia kayak SF. Jadi ngetren sekarang saya dulu udah punya. Kalau rumahnya jenengan ini alamatnya di mana tuh ini Om? Alamatnya di Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Siap. Ini koleksi-koleksi ini jenengan Om? Burung jelek-jelek. Lihat ya Om? Ya. Wah, ini sari apa ini Om? Rasmi Mas itu. Rasmi. Kita fokusin dulu teman-teman. Ini rasmi ring tahun berapa Om? Ini 2024. 2024. Kemarin habis mabung itu. Habis mabung. Kemarin borong 3. Ini beli harga berapa Om? Kemarin harga
berapa ya kemarin ya? Itu borongan. Oh, borongan. Borongan 3 itu Om. Ini terus, wah yang ini apa ini Om? Itu Gede, Om. F1 Rasmi Om. F1 Rasmi. Iya. Kita fokusin dulu teman-teman. Oh ini F1 Rasmi. Gede ya Om. Gede, terah lama itu. Oh ini terah lama. Ya itu kalau diterusin terahnya itu ketemunya cucu Kanjeng Mami. Wah oke. Kita lihat lagi teman-teman. Yang ini Om. Itu juga F1 Rasmi. Ini anakan jenengan sendiri. Ya. Wih, mantep ini anak-anak Pak Simon. Bentuknya. Berarti kalau jenengan itu suka burung yang terah-terah ya Om? Ya dominan gitu Om, cuman kan sekarang ngikutin tren karena trennya bongkok, goyang-goyang. Sebenarnya dari dulu bongkok, goyang udah ada. Udah ada ya? Cuman kan belum tahu apa jenis-jenisnya, tahu dulu ngesep, ini BB, ini GB kan belum. Bisa asal ngepresin aja, asal ngawinin, nyilangin, udah jadinya seperti itu. Nah ini bicara burung terah yang bagaimana dulu kan gitu, ada yang sekarang banyak Rasmi juara-juara dikawinkan kok terah ini padahal dari Rasmi. Sekarang udah ini ruwet-ruwetan gitu aja terah. Iya. Yang penting jalan di lapangan. Karena bicara burung terah sekarang sudah punah. Sudah punah ya. Wah, yang ini apa ini Om? Wah, mantap nah ini. Itu kemarin ruwet deh Om. Ini. Iya itu kayaknya. Mantap ini Om. Terakhir itu kayaknya ada darahnya BB ketemu YS. Tapi dari yang punya sendiri juga saya tanya silangannya apa nggak tahu. Oh. Nis buat jantan aja. Ini pejantannya jenengan? Iya pejantan. Ini pejantannya Pak Simon teman-teman. Wah kita lanjut lagi. Wah ini ada yang hijau teman-teman. Ya hijau jarang kali itu hijau. Hijau botol. Hijau botol nih. Ini satu-satunya penyemangat saya untuk ternak lagi. Oh alasannya apa Om? Ini kan yo prinsipnya sendiri-sendiri ya Om. Jadi ini terah burung-burung yang dulu di era 2010-an juara. Ini kan ternakan Mas Rohani Rembang, kebetulan teman akrab saya dulu kan. Kita Mas Rohani punya sintetis, saya punya kuda hitam, terus ada terah Kanjeng Mami itu gabung dari sini Om. Jadi dari beberapa kenari juara itu bisa disilangi jadi satu ini, makanya yang bikin semangat saya ini. Yang ini ya? Ya yang itu hijau kecil tapi insya Allah anak-anaknya bagus-bagus. Ya. Masih banyak teman-teman. Ya. Kalau yang ini Om? Itu F1 BB itu ternakan kakak ring Asa Mukti. Oh ringnya Mas Asa ya? Itu kan kakak. Itu kemarin delalah saya butuh jantan terus dikasih ini buat jantan. Tuh, tapi juga buat gantang sama ponaan ini. Kalau laberan ya sering masuk. Om ini nek ternaknya jenengan di mana ini Om? Sini Om. Di sini. Kandangnya jelek. Walah nggak apa-apa. Kandangnya jelek. Lihat-lihat ya Om. Monggo. Wah ini tempat ternaknya Om Simon. Jelek, sengaja nggak diplester. Alasannya apa ini Om? Sengaja nggak di plester ini Om? Resep hawa aja, usah di AC udah di ventilasi juga ada, tapi hawane. Ya teman-teman ini hawane enak ya di sini teman-teman. Sengaja di bawah juga nggak tak keramik. Kadang kalau suhunya naik panas, ini tak siram. Bawah ini tak siram buat ngatur suhu. Berarti memang sengaja di seperti ini ya Om? Ya, irit. Gak punya uang buat ngasih. Nah ini burungnya jenengan yang di sini untuk betinanya ada berapa ekor ini Om? Ini sekitar 20-an 20-an lebih ya. Ini serinya apa aja ini Om? 2F. Ini gede-gede teman-teman nih. AF.
Oh, AF semua ini yang di sini AF semua. AF tapi bagus-bagus teman-teman di tempat Om Simon. Oh, ini ada yang angkrem juga Om. Itu angkrem, ini ngeloloh, ini angkrem. Oh, banyak yang angkrem teman-teman. Yang di sebelah sini produk semua. Produk semua. Ini ngeloloh. Oh, ini ngeloloh. Itu ngeloloh. Ini ngeloloh 2 ini. Oh iya. Coba lihat Pak. Oh, ngeloloh ini teman-teman. Ini anakan apa ini Om? Ini silangan sama F1 BB tadi. Oh. Terus sama ini silangan sama hijau ini tadi loh, yang terah tadi loh. Oh. Keluarnya juga hijau. Wah, pada Banyak, ada 5 ekor berapa itu baruan yang. Kalau ini sama F1 BB juga. oh ini. Wah, kuning ini. Ya. Calon masa depan cerah ini. Pejantannya juga yang tadi itu Om. Rasminya belum bisa ngawin, ada 3, yang 1 mabung ya. Oh. Keluarin F1 rasmi mabung, baru mabung. Siap. Kalau jenengan itu, kalau sistem penjodohannya seperti apa tuh Om? Kawin cabut tuh. Kawin cabut. Biasanya kalau ngawinin itu pagi hari atau sore hari jenengan? Saya kalau pas longgar bangunnya subuh itu biasanya pagi. Biasanya pagi. Sekitar jam 7 sampai setengah 8. Karena jam 8 udah mandi siap-siap ngantor. Oh. Tapi kadang kalau nggak nyampe ya nanti siang habis dari kantor. Siap. Ini materinya Pak Simon. Wah, ada yang Isabel gede teman-teman. Kalau ini rata-rata apa burung terah semua Om? Punya jenengan ini? Iya Om. Ini rata-rata dari teman-teman Parikesit sih Om. Oh, rata-rata Saya dari pengen teman-teman ternak. Parikesit semua. Main belalah dari ternak ya. Oh. Ternak, ya. Terus turun bawa. Oh. Jadi gratisan. Nggak modal. Jadi pada suruh bawa karena apa memang harapannya teman-teman kan saya suruh ternak lagi. Wes karena di sela-sela kesibukan daripada dari kantor rumah tidur, mending ini nyalurin hobi aja. Oke, siap. Kalau boleh tahu, kalau jenengan itu settingannya gimana Om? Untuk pakan jantan dan betina? Kalau pakan jantan dan betina variabel sih Om. Kalau ini yang belum siap ini rata-rata tak kasih millet putih sama millet merah, kenarisinya dikit sama niger biji sawit dikit. Takut kegemukan. Oh, berarti pakai nyampur sendiri Om? Tapi kalau yang betina sudah produk, saya kasih pakan bagus. Ada biji gandumnya. Ya, rata-rata produk sendiri, buat sendiri Om. Buat sendiri. Iya. Kalau untuk settingan pejantan Om, jantan pakanin jenengan pakai apa? Kalau jantan kemarin yang rasmi itu untuk gacorin pakai plastik saya Om. Pakai plastik sama hujan. Cepet itu. Cepet, jadi dia cepet gacor terus cepet ngerek. Tapi kalau yang lomba lihat sih Om, lihat kondisi burung ya, rendah atau tinggi, nonton kondisi burungnya juga. Yang penting kalau burung lomba kan saya jangan pakai telur puyuh. Nggak pakai telur puyuh kalau buat lomba. Terus siap. Tapi ini belum punya jagoan yang mumpuni. Bertapa dulu. Iya bertapa. Betel-betel banyak tuh ini. Betel-betel wah baru gila ini Om. Nah ini ya wis seadanya dulu. Yang penting saya fokus ke ternak dulu. Fokus ke ternak dulu. Lomba paling ponaan-ponaan itu udah pada keluar buat labran lah. Kalau untuk skala ke regional atau nasional belum nyampe, burungnya belum dapat settingan yang pas. Kalau bahan udah ada. Bahan udah ada ya? Bahan udah ada, tapi
belum bisa untuk buat main dulu. Oke. Nah ini kalau untuk extra foodingnya ini jenengan pakai apa aja ini Pak? Itu apa itu? Kok ada Pisang. sawi, ada pisang, Ada selada, ada seladanya juga teman-teman. Wah komplit ini. pisang. Di sini betina saya kenari saya rata-rata tak kasih pisang. Alasannya apa Om? Kok pakai pisang jenengan? Pertama kadar gulanya kan memang rendah gitu. Oh. Pisang itu dan awet warke awet kenyang, awet kenyangnya dan jaga kondisi burung itu lebih agresif sih menurut saya. Intinya kalau kita aja sering makan pisang juga bagus. Kita aplikasi. Jadi di sini kenari di sini pasti semua doyan pisang. Oh, siap. Nah, kalau untuk jenengan sendiri, kalau misalnya jual anakan itu harga berapa nek jenengan Om? Kalau Kemarin baru 1 kali ini produk kan baru. yang periode ini? Ya tidak pernah iklan. Oh. Karena apa ya kan baru seneng-senengnya pengennya kan ya wes kalau ada yang tanya ya tak layani, kalau enggak ya wes enggak pernah iklan. Kemarin saya jual 1 juta itu F1 rasmi, tapi gedenya se F1 YS ada. Yang itu tak kirim ke temen. Baru itu yang lain masih di sini sama tak apa ya tak ibahkan. Oh, berarti jenengan itu temen-temen ternak kenari memang untuk seneng aja ya Om? Ya seneng hobi, nyalurin hobi ya, kalau mendapatkan apa uang dari situ ya bonus lah Om. Oke. Saya terutamakan nih saya seduluran lah Om, silaturahmi karena ya uang nanti kan menyusul. Nah, saya nggak ngempet itu, yang penting saya produk seneng udah. Kalau masalah laku dan enggak itu urusan lain. Oke. Nah, saya juga nggak pernah iklan gitu. Mau mana ya, malu nanti iklannya gini ternyata nggak sesuai kan malu. Gitu. Oke, siap. Wah, ini di tempatnya Om Simon juga pialanya banyak ya teman-teman, ini piala-piala lawas ini. Iya. Ini bisa diceritakan Om, dulu itu jenengan gantangnya itu burung ini atas nama siapa aja dulu Om? Pertama kali ya kuda hitam itu. Kuda hitam itu? Kuda hitam itu era Pak Buri. Era Pak Buri ya? Jogja, Pak Buri, Solo, Pak Buri, Klaten. Yang paling istilahnya gacoan kan banyak, yang paling viral itu kuda hitam. Sama habis itu saya punya lagi Ontoseno. Itu sempet dulu 2000 berapa ya itu Piala Raja juara 1 2 kali gitu Om. Ini Om pialanya Om. Pialanya wah ini dapat Piala Raja teman-teman. Piala Raja lah ini. Itu mahkotanya diambil bos itu. Bosan udah. Banyak teman-teman. Lah ini wet dari tahun 2014 teman-teman. Era Pak Buri Klaten. Nah, ini menandakan kalau Om Simon itu wes orang lawas di perkenarian teman-teman. Itu Cilacap, Pak Buri Jogja, terus gantangan Pak Burinan hampir semua sudah datang saya. Hampir semua udah datang jenengan Om. Nah, kalau boleh tahu Om, gacoan jenengan zaman dulu itu pernah ditawar berapa Om? Kuda hitam itu saya nggak pernah sama Mbak kita. Kuda hitam itu saya nggak pernah buka harga Om, karena memang dari awal burung pertama kali dan saya nggak mau jual. Itu pernah ditawar dulu sama temen itu 35 juta? Waktu 2013 dulu ya Om? Wah. Itu tak simpen sebenarnya karena takut, karena burung kan kalau udah ditawar nggak dikasih panas. Itu matinya itu di umur 6 tahun. Tapi terakhir jenengan masih punya ya Om? Ya itu satu tadi yang lucu tadi itu masih apa ya, masih ada garisnya lah. Yang lain udah hilang Om. Yang lain udah hilang ya? Udah dari tahun segitu. Sekarang mau nurut juga udah nggak bisa. Nah ini juga ini piala-piala lawas ini teman-teman. Pak Buri Klaten.
Mantap, mantap, mantap. Memang maniak paburi saya Om. Memang dulu memang maniak paburi ya, Om? Juara di paburi itu bangga karena apa namanya nggak langsung satu kali gantang juara, kan harus ada proses penyisian dan itu membutuhkan tenaga burung yang ekstra. Nah itu, dan dulu itu ketika juara paburi di luar pun juga jalan. Nah sekarang kan banyak battle. Iya, battle kenari. Satu kali goncar bagus itu untuk motivasi teman-teman kenari mania, memberi kesempatan karena kelasnya banyak banget. Jadi memberi kesempatan yang juara, belum juara bisa juara. Kalau dulu kan enggak, trofi terbatas. Ada juga kan saya sejak belum ada trofi udah main burung. Jadi cuma sertifikat aja. Oh iya, zaman dulu cuma sertifikat ya Om? Laber minimal ya 50.000. Sekarang 15.000 aja udah loncat. Iya. Itu. Siap. Nah mungkin segini dulu teman-teman untuk konten kita kali ini ya. Kita main ke tempatnya Bang Simon, kita lihat koleksi-koleksi kenarinya. Om Simon, matur nuwun. Sama-sama Om. Udah mau ngonten-ngonten di konten saya. Pokoknya saya doakan sukses selalu Om buat perkenariannya. Amin. Ada pesan-pesan buat teman-teman kenari mania Indonesia? Ada Om, buat teman-teman intinya selalu semangat. Jangan sampai kita kendor, karena hobi juga bisa menghasilkan, tapi yang paling penting prosesnya. Lakoni kanthi seneng, kanthi ikhlas, nggak usah punya target, nggak punya harapan untuk kenari kita supaya jadi apa. Pasti yang di atas sudah berkehendak. Oke, siap. Terima kasih untuk Om Justinus yang sudah mampir, kawan lama di kenari zaman paburi ya, dan sama-sama pecinta lagu, irama lagu. Alhamdulillah ini ketemu dan sudah mau bersilaturahmi di rumah atau gubuk yang jelek ini. Intinya pun sukses selalu buat Om Justinus, dan semoga YouTube-nya, subscriber-nya, viewer-nya semakin meningkat. Sukses selalu, sehat untuk keluarga. Amin amin Om. Siap.